Ya Allah, jika amal saya tidak layak untuk menggapai rahmatmu, maka rahmatmu yang layak menggapai saya. Jadi amal kita ini tidak cukup nggogayoh rahmati Allah. Rahmati Allah terlalu jauh, amal kita terlalu pendek. Itu tidak akan cukup. Ilam akun ahlan an ablugha rahmataka, jika saya tidak layak menggapai rahmatmu karena tangan saya tidak menjangkau, farahmatuka ahlun antablu, tapi rahmatmu yang layak menggapai saya. Kita iman karena hidayat Allah, kita cukup karena dicukupi Allah, kita selamat ya karena diselamatkan. Misalnya kayak nyupir harus hati-hati, siaga satu hati-hati. Apa gunanya hati-hatimu nak ana wong ngarep pemung nyupir mabuk ditabrak? Hati-hatimu itu mau memberi 0, sekian persen dalam keselamatan Anda. Iso enggak hati-hatimu itu mengendalikan orang lain? Jawab. Enggak bisa kan? Tetap kayak selamat ya karena sing marai ati kemrungsung mergo eling manusa digedhengi wong tersiksa, nek disenengi wong beban. Salam itu mbak wong akeh beban, nek digedhengi tersiksa mergo kowe jek eling manusa, eling pangeran wis selesai. Nggih lho, eling Allah kan selesai tuh. Sekabeh kersane Allah, sing gedeng kersane Allah, sing seneng kersane Allah. Sekolah njaluk muga-muga dadi apik sedanten selesai. Mulane ala dzikrillah tatmainnul. Mulane kula nak guyon ning kanca-kanca, kowe sampeyan nak mati rak nangis. Kewedi nasibmu swarga ta neraka. Nek aku mah mati nangis. Kabeh ora ngoten niku, kowe nangis perkara wedi mlebu neraka. ketika ketemu Nabi Ibrahim, hubungan Rasulullah itu sangat emosional. Beliau yang pertama diceritakan, saya ketika ketemu Nabi Ibrahim itu senang sekali karena ternyata saya ini cucu beliau, turunan beliau yang paling mirip beliau. Jadi ini unik, dari sekian peristiwa besar, peristiwa langit, kemudian Nabi ada hubungan emosional yang luar biasa ketika ketemu Nabi Ibrahim. Pertama yang dikatakan Nabi, wa ana asbahu waladi bi, saya adalah cucu yang paling mirip beliau. Dan ini kita tahu akhirnya di semua syariat kita istilah resminya itu anittabi millata Ibrahim hanifah. Di istilah resmi agama kita millata abikum Ibrahim, agama leluhur kamu Ibrahim. Kita ketika baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terusannya juga kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dan nah ini takut, lah bang itu termasuk riba apa enggak? Orang mesti haram, pokoknya ini mau riba itu haram. Kalau ceritanya ya, karena kiai-kiai yang meyakini riba haram itu betul. Kalau riba haram itu betul. Tapi kalau yang meyakini bank itu riba itu tidak mesti benar. Bank loh. Ya. Karena begini, dulu ekstrim-ekstrimnya kiai tenggene Indonesia termasuk Kiai Rehan Kudus, termasuk guru-guru saya ekstrim. Ini kemauan sempat fatwa khusus bank negara itu boleh. Masih bilang gitu. Lihat di keputusan-keputusan gitu. Yang masih punya ruang boleh bank nopo? Bank negara. Alasannya dalam sistem moneter modern tidak bisa menghindari yang namanya bank. Meskipun rumus bank tentu suku bunga atau melibatkan bunga. Tapi yang boleh itu kadarnya kayak apa? Tentu ad-daruratu muqaddaratun biqadriha. Ada aturan sesuatu yang nggak bisa dihindari. Misalnya kasus deflasi atau mengalami pengurangan nilai tukar. Misalnya begini. Tidak mungkin kan orang yang punya uang tahun 82 juta, yang saat itu adol sapi gede. Orang nabung di bank 2 juta tahun 80. Tentu 2 juta itu jual sapi besar. Regane rong juta. Kan nggak mungkin 2010 sing sapi disepakati rega 8 juta, tetap dibayar rong juta. Paham ya? Masa yang kayak itu termasuk riba? Toh tidak keluar dari Rasul Mal. Rasul Mal dulu rong juta kan aslinya sapi itu. Bagaimana mungkin kamu katakan itu keluar Rasul Mal? Rasul Mal sapi regane rong juta tahun 80. Saya ini sapi tahun 2010 mesti regane misalnya 10. Paham? Lah nek 8 juta mbok anggap riba. Lu Rasul Mal apa sapi? Sapi nek saiki regane 10 juta. Lha iku sing dadi masalah ulama. Makanya dulu ketika rektor Al-Azhar sing jenenge Muhammad Saltut, kenapa Saltut itu populer di dunia akademik? Mergo dekne tahu kontroversi mengatakan jika riba itu ada juz'un yasirun yang menutup angka penyusutan uang, maka itu belum sampai kategori napa? Tiga. Cuma sing dadi masalah di Jawa yang kita alami.
Krus yang diakui syariat kan hanya krus pakai emas. Sementara krus wong desa pakai sapi, mergo ora duwe emas. Misalnya begini, ini pengalaman saya nggih. Kula nu sering nangani konflik tangga-tangga masalah ngoten. Misale adike mantu, cara kuno rak diutangi kakake. Mbah Gus pokoke riyen kula utangi pedhet. Pas niku payu 400.000. Tahun 80. Saiki tukarane wis ra rukun tahun 2010 ya ini wis aku. Mbok Gus Paweri kula utangi sapi pedhet. Lah iya dhisik mau 400.000 saiki tak atur 400.000 dari sing utang oleh dolim. Ana 1.000 saiki tok pitik telu. Aku lho dadi kiai iki gampang kula jawab ngeten mawon. Nak disaur 400.000 jelas mari geger. Itu kok ada pedhet mawon. Wong riyen utange napa? Pedhet. Sampai itu goblok. Terus orang nganggo emas, nganggo pedhet. Wong piye pedhet ya saya tuku pedhet. Enggak, engko aku ngukumi wajib nganggo krus pedhet wis rupa dhuwit mesti geger. Wah, dhisik kok pedhet yo sahur napa? Sekarang tetangga saya itu banyak yang haji. Itu gara-gara krusnya sapi. Dulu mbah saya itu namanya Mbah Sidik. Itu haji ku entek sapi 16. Sekarang itu wong-wong darani haji ku murah. Dulu keluarga saya haji kula menangi gek cilik, keluarga kula haji mau bayar 7 juta. Menangi malih haji 14 juta. Pas bapak kula haji 2003 niku 23 napa? Juta. Tapi wong desa muni darani haji saiki sepakat murah. Mergo nak ngangkrus nganggo sapi. Mergo dhisik sapi entek sapi 16. Saiki 30 juta lah mau entek sapi papat. Dadi wong desa nak darani haji saiki luwih murah timbang dhisik. Artinya apa? Rupiah yang melonjak itu tidak ada pengaruhnya dalam kursi wong desa. Mergo dhisik 7 juta entek sapi 6, saiki 30 juta mau entek sapi papat. Bagaimana Anda bisa menvonis riba dalam konteks-konteks serwet ini ekonomi ini? Paham ya? Mesti wong ora paham nak wong fikih ngukumi riba iku sak perampangan. Ya mau mikir maksudnya ora paham. Paham ya? Eleng-eleng ya, pokoknya mau ya, napa sifatnya orang baik yang di Quran itu kita pelajari, lalu kita tiru. Misalnya sifatnya orang baik termasuk apa itu? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum. Tidak pernah punya rasa takut, rasa gelisah, itu harus kita tiru. Karena kalau kita punya rasa gelisah itu biasanya lama-lama gak ridho, gak kodok, kodar. Itu kudu ceria. Lu kalau sebagai manusia sering susah, tapi saya paksa, susah itu saya hilangkan. Karena kalau saya rasakan susah terus, lama-lama saya agak ridho bekodok, kodar. Makanya saya paksa, seneng, tak paksa. Sesuai kulino. Nganti kalau saat ini rasa susah. Di murid kira jelas sudah susah. Sangking apa? Nah kiai kan susah. Aku di murid waga, gus tua pikir tak ero. Serah jelas. Goblok tuh aku kiai. Ora usah ngono. Zaman akhir ono wong ngaji go kitab ku hebat. Ono ngrungokno ngaji ku hebat. Ono ora paham tekone majelis ku hebat. Lah nek paham teko kan wajar, ora paham kok teko kan luar biasa. Nak ono penikmat ngaji paham biasa, ini gak paham kok teko. Wae guyu iso. Guyu hebat itu, hebat. Nak ono menteri dilantik guyu wajar, ora menteri ra kok guyu. Iku kemungkinane loro, saking waline saking gedenge semua. Pokoke seneng ibadah. Mergo sifate wali iku la khaufun alaihim walam, ndak ada rasa takut, ndak ada rasa susah. Lho kula sebagai manusia kadang ya khawatir. So anakku nasib piye, putuku nasib piye. Tapi aku anggere eling, saya ada ya karena Allah. Dan saya punya rezeki karena Allah. Orang lain di sana banyak orang kaya, padahal gak anakku. Berarti yang menciptakan kaya itu tidak saya. Buktinya orang lain yang gak anak kita kaya banyak, sukses banyak. Kenapa kita menjadi seakan-akan pelaku sejarah? Kadang orang kan berpikir, anakku nak tak tinggali warisan itu piye. Padahal banyak orang tidak punya warisan ya. Nakal itu kalau bahasa Jawa itu kan tidak harus dosa. Seperti anak kecil, menek-menek itu, tuh bocah kok nakal. Padahal anak kecil menek itu haram dah. Enggak kan? Malah orang tuanya yang bentak itu yang haram. Yang nakal betul ya ibunya yang bentak cerewet itu, karena ibunya orang yang sudah mukallaf, sudah tua, salah langkah yaitu Kalau anaknya naik meja itu ya sebenarnya bahasanya tidak nakal, lucu. Oh jebule pinter conggo iso munggah meja, harusnya diapresiasi. Tapi rata-rata itu semua akal mecah gelas. Coba. Malah boe malah mecano tabungan.
bapaknya marah tukang nguras tabungan. Sebetulnya senakal-nakalnya anak kecil itu nakal orang tuanya, itu pasti. Karena ini sudah kena khitab, sementara anak-anak belum kena khitab. Saya pernah punya tamu, karena di tradisi Kiai itu sering punya tamu. Bapak ibunya itu kultus sama Kiai, bentak anaknya disuruh salim sama saya. Anak kecil kan nggak mau jalan-jalan terus, marah. Tak marah orang tuanya tak marahin, yang dosa itu kamu bentak anaknya. Kalau anak kecil itu kena diskon rufi al-qalamu an salasin. Di antara aturan Islam apa? Tidak ada keharusan bagi 3 orang. 1 anak kecil sampai balik, 2 orang tidur sampai bangun, 3 orang gila. Artinya anak kamu itu tidak kena khitab untuk sopan sama kamu. Kamu yang kena khitab baru sopan sama anak-anak kata. Nah ini ada Jawa itu kadang keliru. Jadi orang tua itu marah-marah memaksakan anaknya sopan. Padahal Allah memberi diskon anak kecil itu belum wajib sopan. Gak apa-apa ada tamu naik-naik gitu. Asal masih anak kecil. Makanya Rasulullah ketika beliau sholat sujud itu Hasan Husain itu naik. Cara Jawa Nabi itu 3 tumpahan. Semua riwayat mengatakan Nabi itu diam saja, gak berani ngangkat. Sampai sahabat itu ada yang ngomong, ini Nabi sujud lama sekali ada apa? Jadi kita punya riwayat itu ya baru kayak sahabat yang agak nakal. Semuanya itu sujud, tapi bareng di atas rata-rata ada sahabat yang belakang ngomong, ada apa tuh ini sujudnya kok lama? Barokahnya itu ditemukan riwayat, oh ono putune tuh. Karena Hasan itu naik di atas punggungnya apa? Nabi itu andai kan tidak ada yang ngomong, riwayat ini tidak ditemukan. Barokahnya ada yang ngomong itu mungkin. Kalau sekarang mungkin semua masjid melongok karena orang sekarang jarang yang khusyuk. Kalau dulu hanya 1 yang di belakang. Setelah itu Nabi memberi penjelasan, saya tadi sebetulnya harus mengakhiri sujud saya sesuai aturan umum, tapi ada cucu saya tak biarkan sampai dia puas naik punggung saya, sehingga dia turun baru saya naik. Filosofinya apa? Begini, anak kecil 1 tidak kena khitab, 2 jangan sampai sholat itu jadi problem. Kalau Nabi nyentak Hasan, membentak putu ono bae sholat kok diganggu, maka sholat menjadi trauma. Gara-gara sholat bahasa bentak saya. Lama-lama anak ini trauma dengan sholat karena dianggap problem. Makanya saya termasuk kiai nggak berpendapat anak kecil nggak boleh di masjid. Sering kan anak kecil di masjid ayo khutbah rame. Saya termasuk setuju tetap boleh. Kalau dibentak di masjid maka dia trauma dengan masjid. Misal ke masjid dibentak. Lagi pula kadang-kadang orang tuh gaya-gaya nantok. Wah rame orang khutbah. Ngeramen nih, padahal kalau nggak diramein anak-anak malah udah tidur. Kita kan nggak bisa menjamin kalau perilaku kita lebih baik gitu. Mendingan kan anak-anak main di masjid timbang di karaoke kan. Jadi kan, lah ini maksudnya saya, ini fikih ya. Fikih itu wilayahnya, makanya jadi ahli fikih itu susah-susah gampang.